Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di malam hari ini kita mengkaji beberapa lafaz tepatnya yang berhubungan dengan uswatun hasanatun di Al-Mumtahanah 4 dan Al-Ahzab 21. Yang pertama kita buka dulu dalam ayatnya Mumtahanah 4. Berbunyi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Kalau arti per kalimatnya, qad kanat sungguh telah ada, lakum bagi kalian, uswatun hasanatun suri tauladan yang baik fi Ibrahim di dalam diri Ibrahim. Contoh yang lain, Al-Ahzab 21. Laqad kana sungguh benar-benar telah ada, lakum bagi kalian fi Rasulillahi di dalam diri Rasulullah dalam kurung Muhammad ada uswatun hasanatun, ada suri toladan yang baik. Oleh Allah kepada kedua nabi ini dibedakan penyebutannya. Kalau kepada Ibrahim uswatun hasanah disebut duluan, uswatun hasanatun fi Ibrahim. Kepada Rasul Muhammad uswatun hasanah diakhirkan penyebutannya, fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Dan kita kaji kenapa kok dibedakan penyebutannya? Kalau kepada Ibrahim, uswatun hasanah didahulukan penyebutannya. Kalau kepada Muhammad, uswatun hasanah diakhirkan penyebutannya. Kita kaji untuk malam ini. Perbedaannya apa? Pertama kita dulu tentang Al-Mumtahanah 4 ayat 4. Uswatun hasanatu Ibrahim, yakni penyebutannya didahulukan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun, kemudian lafaz fi Ibrahim. Sedangkan uswatun hasanah untuk Nabi Muhammad itu penyebutannya diakhirkan yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi, baru ada kata-kata uswatun hasanatun. Dibedakan, dia didahulukan dan diakhirkan. Kita bahas bedanya. Pertama, untuk mengungkap tentang Ibrahim itu berkaitan ayat dengan ayat 1 awal Al-Mumtahanah. Jadi ayatnya ini adalah larangan dari Allah kepada orang beriman yang menjadikan musuh-musuh Allah sebagai orang-orang kepercayaan atau menjadikan musuh-musuh Allah untuk dijadikan figur atau teladan yang baik padahal buruk. Jadi mereka ada niatan orang beriman dilarang Allah, janganlah kalian menjadikan musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah, musuh-musuhku sebagai pelindung yang kalian akan berbuat mawaddati, berbuat kebaikan atau kasih sayang kepada mereka. Nah, di sini mereka merasa bahwa atau orang beriman merasa bahwa dengan berbuat mawaddah kepada non-muslim itu dianggap suatu kebaikan, padahal mereka kategori yakni apa? Aduwallahi, musuh Allah dan musuh kalian. Ini lain larangan. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh Allah dan musuh kalian untuk berbuat mawaddati atau berbuat rasa kasih sayang terhadap mereka. Jangan dianggap bahwa perbuatan kalian kepada mereka itu suatu mawaddatun, bukan. Jadi jangan dianggap sebagai hasanatun, bukan. Ketika orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir yang memusuhi Allah jadikan sebagai teman setia dikarenakan rasa sayang pada mereka. Ini namanya bil mawaddati. Ketika orang kafir sayang kepada orang beriman, maka orang beriman membalas sayang juga kepada mereka. Ini timbal balik hubungan antar umat beragama, itu intinya situ agamanya. Mawaddati. Itu orang kafir kepada orang beriman juga sama membalas kepada mereka juga berbuat mawaddati. Ternyata sikap seperti ini kalau diniatkan untuk membalas kebaikan mereka kepada orang beriman, itu jangan dianggap sebagai suatu hasanatun, bukanlah suatu kebaikan. Orang beriman nggak bahwa ini sikap demikian adalah suatu amal hasanatun, bukan, padahal Allah melarang. Allah melarang. Maksudnya bahwa sebaik-baiknya orang kafir atau musuh Allah tetap ada maunya. Jangan langsung kita percaya, langsung bersikap los, berbuat mawadati kepada mereka. Jangan. Kenapa? Karena mereka adalah musuh Allah. Kecuali tidak mengganggu agama Allah. Yang ganggu adalah musuh, berarti musuh di situ. Di sini
Orang beriman menganggap bahwa perbuatan hasanah kepada orang muslim adalah suatu kebaikan. Mawaddati suatu kebaikan. Oleh Allah itu bukan suatu kebaikan. Kalau kalian pengen figur, nyari contoh orang yang berbuat kepada beda agama, lihatlah uswatun kepada Ibrahim. Apa? Figurlah kepada Ibrahim. Ibrahim itu pengalaman. Beliau pengalaman bersikap bagaimana bersikap yang baik kepada musuh Allah itu. Beliau pengalaman. Jadi sungguh telah ada bagi kalian orang beriman tauladan atau contoh figur pada Ibrahim untuk berbuat hasanatun terhadap mereka-mereka yang tidak beriman, kepada mereka-mereka yang musuh-musuh Allah itu Ibrahim punya pengalaman. Didahulukannya uswatun hasanah karena lafadz fi masih bersifat umum. Contoh misalnya seperti dalam bahasa Arab. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Nuh, uswatun hasanatun fi Ibrahim, uswatun hasanatun fi Musa, uswatun hasanatun fi Isa, dan uswatun hasanah fi Muhammad. Kenapa? Karena kelima nabi ini ada azmi, ulul azmi, mempunyai keutamaan untuk bisa jadikan figur suri, toladan yang baik kelima orang ini. Karena kelima nabi ini itu muatan uswah hasanah itu bermuatan sama. Mereka sama-sama punya perbuatan hasanah yang bisa dipakai untuk sebagai figur bagi orang beriman. Terus semuanya punya. Nah, oleh Allah dari kelima nabi ini di Al-Mumtahanah Allah pilih sebagai contohnya yakni Ibrahim. Dari banyaknya pilihan para nabi yang bisa kita jadikan figur, maka Allah arahkan kepada Ibrahim. Kenapa? Karena beliaulah pengalaman alias pernah mengalami berbuat hasanah terhadap orang kafir yang paling beliau sayangi, yang beliau mawaddah, beliau sayangi, yakni bapaknya sendiri. Ini contoh bagaimana bersiap al-mawaddah kepada mereka yang belum beriman. Itu contohlah Ibrahim. Karena beliau punya pengalaman berbuat hasanah terhadap bapaknya sendiri yang masih belum beriman itu. Sampai-sampai karena begitu sayangnya beliau kepada bapaknya, maka beliau pun berdoa khusus untuk bapaknya. Lantas Allah melarang kita meneladani yang satu ini. Ini apa? Terbit dari kata ilah. Ya, apa ilah itu? Kecuali. Jadi silakan kita nyontoh apa saja pengalaman Ibrahim, kecuali satu ini, illa qaula Ibrahim liabihi. Kecuali jangan ditiru. Jangan ditiru doanya Ibrahim kepada bapaknya itu. Kenapa? Karena itu doa bersifat janji. Janji antara anak dengan bapaknya. Ini janji, ini pribadi nih. Ini doa sifatnya pribadi. Jangan ditiru, jangan teladani. Karena bersifat pribadi di sini doanya. Ini contohnya, jadi sebaik-baiknya Ibrahim menjadi figur, ada satu celah yang tidak boleh kita meniru beliau. Jadi apa? Contoh dalam hal ini, berbuat mawadah dalam hal doa, mendoakan bapaknya yang tidak beriman itu. Sedangkan uswatun hasanah untuk Ibrahim kan didahulukan. Kalau Rasul Muhammad itu diakhirkan. Kenapa didahulukan Ibrahim? Karena bersifat umum, dari yang umum kepada yang khusus. Maksudnya, kalau orang beriman nyari uswatun hasanah, bisa melihat seluruh para nabi. Karena seluruh para nabi itu bisa jadikan contoh untuk berbuat hasanah. Nah, dari banyak para nabi itu, yang umum itu lebih khusus kepada Ibrahim. Kenapa? Spesifik dalam hal berbuat mawadah kepada lain agama. Ini contohnya Ibrahim. Sekarang sebaliknya. Sedangkan usaha hasanah Rasul Muhammad itu diakhirkan penyebutannya. Yang berbunyi, Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh benar-benar telah ada bagi kalian orang beriman dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang baik. Kenapa diakhirkan penyebutannya? Kok nggak disamakan seperti ini misalnya? Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Rasulillahi. Kok nggak seperti itu? Jawabannya adalah pada tampilan berikutnya. Ada kejadian namanya perang Khandaq. Ini sebab musabab istilah uswah hasanah diakhirkan.
Jadi pada peristiwa perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Nah, perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Nah, perang di mana Islam melawan musuh yang berkoalisi. Musuh yang berkoalisi. Ada 3 bani atau 3 golongan yang berkoalisi. Yakni golongan Nasrani, golongan Yahudi, golongan musyrik, ketiga golongan mengepung Madinah. Ini tanda panah. Dari suku Quraisy, suku Gotafan, kemudian dari segala bani-bani, Bani Kinana, Bani Murrah, Banu Asad, Bani Asja, dan sebagainya, ngepung Madinah, dikepung. Nah, 6 hari sebelum datangnya musuh, Rasul para sahabat membuat parit. Jadi parit seperti letter L. Jadi parit dibuat ini bukan untuk menutupi seluruh Madinah, tapi hanya menutupi arah datangnya musuh. Sekarang profilnya parit. Parit, panjangnya parit itu 5.544 meter panjangnya parit. 5544 meter puluhu. Yang kedua, sekarang lebarnya parit. Lebarnya adalah 4,62 meter. 4,62 meter, hampir 5 meter. Ini lebarnya. Sekarang kedalaman parit. Dalamnya adalah amikuhu, dalamnya adalah 3,334 meter. Hampir 4 meter. Jadi lebarnya hampir 5 meter paritnya dan dalamnya parit hampir 4 meter. Nah, ini profilnya parit Khandaq ini oleh para ilmuwan diteliti. Kenapa Rasul para sahabat buat parit kok segitu lebarnya? Kok enggak terlalu sempit, kok enggak terlalu lebar lagi? Kenapa cukup segitu? Kenapa hanya sekitar 4 meteran saja? Kok enggak 6 atau 7? Kok enggak 2 atau 3? Ternyata ada unsur ilmiahnya. Apa ilmiahnya itu? Ingat bahwa musuh yang datang nyerang Madinah itu berkoalisi, banyak pasukan kuda. Nah, profilnya kuda, lompatan terjauh kuda, itu jauhnya adalah sekali melompat dalam keadaan lari, itu lompatannya, jauhnya kuda sekali melompat, itu jaraknya kurang dari 5 meter. Ya, kurang dari 5 meter. Maka dengan dibuat parit selebar 4,6 meter, maka diharapkan ketika kuda itu melompati parit, dipastikan nggak akan bisa keseberang, akan jatuh ke dalam parit. Nah, ini karena ini untuk mengantisipasi kalau kuda mereka loncat. Ini ya. Jadi ini hikmahnya kenapa paritnya 4,6 meter, karena lompatan kuda nggak sampai segitu lebarnya. Kalaupun lari nggak segitu lebar jangkauannya. Musuh dari luar orang Quraisy, orang Nasrani, orang Yahudi. Nah, musuh dari dalam orang Yahudi yang pura-pura Islam. Rasul dikepung ini. Nah, ketika para sahabat buat parit selama 6 hari, Rasul ikut serta, ikut juga kerja bakti, ikut angkat-angkat dan sebagainya. Pokoknya sama dengan para sahabat terus seperti itu. Berikutnya. Nah, orang-orang mukmin berprasangka buruk ketika perang Khandaq. Yakni apa? Karena orang-orang munafik, banyak orang Yahudi masuk Islam pura-pura Islam, itu menyebarkan prasangka buruk kepada sama Muslim. Yakni apa? Bahwa mustahil kita menang melawan pasukan koalisi. Kenapa? Karena kita sendirian di Madinah. Ibaratnya diblokir, logistik nggak bisa masuk. Nah, dikurung berhari-hari di Madinah nggak bisa keluar masuk. Apa? Watadunnuna billahi dununa. Allah sendiri ini, dan kalian prasangka kepada Allah dengan prasangka. Prasangka yang buruk kenapa? Karena di sanalah Allah memberikan kalian sebagai suatu ujian, wazulzilu zilzalan sadidan. Ini perang yang paling parah juga. Kenapa? Karena zilzalan sadidan. Hunalika, di sanalah perang itulah ubutulia, orang beriman diuji oleh Allah dengan goncangan yang sangat, dan mereka merasa mustahil Allah nolong. Dari dibuat ragu. Mawadan Allah wa rasuluh illa gururon. Ini ucapan ini disebabkan oleh orang-orang munafik supaya orang Islam dalam Madinah menjadi ragu akan pertolongan Allah. Ini contohnya. Sedangkan Rasul seorang diri pesimis optimis. Di antara mereka para sahabat yang pesimis.
Rasul optimis. Rasul berbuat hasanah, ya, mencontohkan sikap optimisnya dikala para sahabat kena pengaruh yang lainnya bersikap pesimis. Jadi orang-orang pada itu menjadi ragu terhadap janji Allah sehingga iman dalam hati mereka tergoncang. Akibatnya hampir saja mereka jadi murtad dikarenakan tidak sabar menjalani perang Khandaq dalam kondisi kelaparan karena diblokade, diblokir, diembargo, di stop. Jadi logistik keluar mesinnya nggak bisa masuk, keluar masuk, nggak bisa masuk, keluar nggak bisa, masuk nggak bisa, dikurung, Ramadi dikurung. Zilzalan sadidan, goncangan yang sangat, goncangan secara materi kelaparan. Ini perang paling kelaparan di sini, perang Khandaq. Maka Allah perintahkan mereka untuk melihat seperti Nabi Muhammad sebagai rasul mereka, tapi perintahnya tidak pakai fi'il amar, nggak pakai kata kerja perintah. Memakai apa? Kalimat berita kalimatnya. Redaksi kalimat berita berbunyi, laqad kana lakum, sungguh, lakan sungguh, benar-benar telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah suri toladan yang baik. Kata kuncinya kepada lafadz la dan lafadz fi. Apalah itu? Sungguh bermaksud perbuatan langsung dipraktekkan. Apa kot? Benar-benar pernah terjadi. Apa fi? Bermaksud ruang. Ruang. Fi itu di dalam, bermaksud ruang. Jadi seakan-akan Allah berkata seperti ini, wahai orang mukmin, jika kalian melihat langsung, karena pakai la, melihat langsung, merhatikan langsung dengan seksama. Apa sesama? Pakai fi. Seksama kepada keadaan Rasul kalian itu, di kala perang Khandaq, dengan seksama bermaksud supaya mencermati secara mendalam, terbukti pakai fi, mengandung unsur kesinambungan perbuatan. Jadi perhatikan langsung, secara langsung dan terus-menerus dalam perang Khandaq itu. Bagaimana karena Rasul mensikapi perang tersebut. Ini la dan fi. Setelah kalian perhatikan secara mendalam, pakai fi, tentang keadaan beliau saat seperti itu, misalnya kalian dapati atau kalian temukan ada budi pekerti atau toladan yang hasanah yang beliau praktekkan di hadapan kalian langsung. La bermaksud huruf taukid perbuatan langsung, fi bermaksud mencermati sedalam mungkin, sedalam mungkin. Perhatikan wajah Rasul, perhatikan tangan beliau ikut angkat-angkat, perhatikan kaki beliau sebagainya, Martin seluruhnya, seluruhnya. Keadaan beliau pada waktu itu. La bermaksud perbuatan langsung dipraktekkan, fi bermaksud perintah memperhatikan secara mendalam. Jadi kesimpulan singkatnya adalah uswatun hasanatun untuk Ibrahim didahulukan, sedangkan uswah hasanatun Muhammad diakhirkan. Apa inti bedanya? Kenapa didahulukan diakhirkan? Jawabannya adalah perbedaannya bukan bermaksud untuk bedakan bahwa lebih unggul salah satu orang, bukan, tapi bermaksud kasustik, yakni lepas dari tidak dapat dari konteks ayatnya, tidak dapat di konteks ayatnya secara mendalam atau tematiknya. Yakni apa? Kalau pengen cari figur orang untuk meneladani orang yang bersikap kepada orang kafir supaya bersikap mawaddah, tirulah Ibrahim. Kenapa? Ibrahim punya keluarga sendiri yang beda agama. Bagaimana sikapnya? Tetap mawaddah, selama tiap baliknya tidak mengganggu agama Ibrahim. Sedangkan Rasulullah meneladani beliau dalam hal apa? Bersabar di janji Allah. Di saat-saat sulit, ya, perang Khandaq, perang juga paling sulit dalam kondisi kelaparan. Rasul optimis, yang lainnya pesimis. Janji Allah bisa datang. Kenapa? Karena sama-sama kuat-kuatan. Di luar Madinah musuh nunggu. Di dalam Madinah para sahabat nunggu. Kuat mana nunggunya itu? Untuk bubar sendiri dalam perang sendiri. Ini contohnya. Jadi perbedaannya tidak bermaksud membedakan dua orang ini dalam hal profil akhlaknya bukan, tapi beda dalam hal temanya masing-masing. Kalau tema tentang meneladani orang yang bersikap mawadah kepada lain agama, contohlah Ibrahim karena punya pengalaman. Kalau meneladani orang yang ketika sedang kesusahan, kesulitan bagaimana solusinya, contohlah Muhammad karena beliau mempraktekkan, mengamalkan langsung di hadapan para sahabat. Nah, yang menarik adalah kalau kita di layarnya, qad kanat adalah fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, ya, kanat.
Ya, kanat. Ya, fil madi kanat. Nah, kanat adalah ini dalam kaidah ilmu alat paket 8 ya. Kanat adalah ini termasuk fi'il madi, pelakunya namanya isim. Isimnya kanat adalah uswatun. Alias pelakunya adalah uswatun. Kanat itu mu'annas karena pakai tak. Makanya uswatun. Uswatun mu'annas, makanya kanat pakai tak. Ya. Isimnya uswatun, khobarnya lakum. Jadi Allah mengabarkan, orang beriman, ada kabar di bagi kalian ini, apa kabarnya? Ya ini ada suri teladan yang baik dari Ibrahim. Kalau kalian pengen berbuat mawaddah kepada mereka yang non-muslim. Tapi untuk Rasulullah ternyata oleh Allah, meskipun uswatun pakai tamar buto yani mu'annas, tapi lafadz kana tidak dimuannaskan. Nggak berbunyi kanat pakai tak, nggak pakai tak. Kalau itu Ibrahim pakai tak, kanat. Kenapa kanat mu'annas? Karena uswatun mu'annas tamar buto. Tapi khusus kepada Rasulullah, kanat dirubah oleh Allah menjadi kana, nggak pakai tak. Dimudakarkan. Kana. Padahal isimnya atau pelakunya adalah uswatun mu'annas. Kenapa dirubah? Hikmahnya adalah, ingat bahwa contoh seperti ini pernah kita bahas di kajian yang lain tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat di layar di paling bawah. Wa qala niswatun fil madin, surat Yusuf ayat 30. Wa qala niswatun fil madinati. Qala artinya berkata. Siapa pelakunya? Niswatun, para wanita-wanita di kota itu, di Madinah, di kota itu. Niswatun kan mu'annas karena wanita. Ternyata oleh Allah fiilnya tidak qolat, tidak pakai tak. Tidak pakai tak, langsung qala niswatun. Dalam bahasa Arab harusnya pakai tak, qolat niswatun. Kenapa taknya dihapus? Bermaksud bahwa perbuatan langsung. Jadi kejadian Nabi Yusuf yang dirayu oleh istrinya Al-Aziz itu berita aib dalam misalnya itu langsung segera diviralkan, segera disebarkan oleh para wanita. Apa tanda segeranya? Tidak ada sendatan bacaan, tidak ada penghalang huruf tak sekalipun untuk segera memviralkan atau menyebarkan berita aib itu. Waqala niswatun, langsung tersebarkan. Langsungnya itu nggak ada sendatan berupa huruf tak. Sama di sini. Untuk Rasul Muhammad lafadz kana oleh Allah nggak ada taknya, nggak ada sendatannya. Kenapa? Karena Rasul ketika berbuat uswatun langsung praktek di dalam para sahabat. Sedangkan Ibrahim kan sudah meninggal, Quran turun Ibrahim sudah meninggal. Berarti kita itu kenal Ibrahim atau para sahabat zamannya Rasul kenal Ibrahim hanya katanya, kata Rasul, kata Quran, masih katanya, tidak melihat langsung. Nah, tandanya tidak langsung adalah berupa penghalangan huruf tak di sini, kanat, berupa huruf tak. Kanat, ini taknya. Sedangkan Rasulullah di Madinah, kana tapi taknya hilang. Kana lakum, langsung, bukan kanat lakum, tapi kana lakum, langsungnya itu. Sekarang ilustrasinya, kesimpulan singkatnya. Ilustrasi perbedaan uswatun hasanah dari Ibrahim Muhammad. Ini. Kalau Ibrahim, sosok figur untuk jadikan pengalaman. Ya. Kalau Muhammad, sosok figur untuk jadikan pengamalan. Maksudnya apa? Ini misalnya. Ini maaf ya, contoh gini sederhananya. Barang siapa nggak punya gelas, nggak punya piring, maka lihatlah Ibrahim. Datangilah rumah Ibrahim. Di rumah beliau banyak piring, banyak gelas. Barang siapa nggak punya gelas, datanglah ke sana. Karena Ibrahim itu banyak gelas di rumahnya. Jadi Ibrahim adalah sebagai sosok figur untuk didatangi, dilihat bagaimana gelasnya Ibrahim. Maksudnya apa? Dalam diri Ibrahim ada sifat kebaikan. Kalau ingin jadi orang baik, lihatlah Ibrahim. Semuanya ngelihat pada Ibrahim. Ini kenapa? Ibrahim punya pengalaman. Muhammad lain lagi ilustrasinya. Gini, barang siapa nggak punya gelas, maka datangilah rumah Muhammad. Selama dari mereka, maka kalau engkau datang kepada rumah beliau, maka engkau akan diajari bagaimana cara memproduksi gelas. Bagaimana cara mengeluarkan gelas, memproduksi gelas,
membuat gelas, ya. Ini arah panah keluar. Kalau Ibrahim arah panah masuk. Jadi kalau Ibrahim kirim ilustrasinya. Misalnya barang siapa nggak punya gelas, lihatlah Ibrahim. Kalau Ibrahim punya gelas, maka gelas kalian yang rengat atau yang pecah itu, lihatlah Ibrahim bagaimana beliau memperbaiki gelas yang pecah itu. Contoh seperti itu contohnya. Lihatlah, atau barang siapa nggak punya gelas, datanglah Ibrahim. Ibrahim banyak gelas. Kalau di sini enggak Muhammad, barang siapa nggak punya gelas, datangi beliau. Akan diajak cara membuat gelas. Kenapa? Rasul mempraktekkan pengamalan langsung. Rasul mempraktekkan pengamalan. Ibrahim punya pengalaman secara pribadi, sedangkan Rasul pengamalannya dipraktekkan di depan umum langsung. Depan umum langsung. Ini bedanya. Kalau Ibrahim, uswah hasanah didahulukan karena arahnya pada Ibrahim. Sedangkan Rasul Muhammad diakhirkan apa? Diakhirkan karena kalau kita mendalami diri Rasul, mempraktekkan beliau, maka akan menghasilkan uswatun hasanah. Akan keluarlah uswatun hasanah. Ini beda arahnya. Itu singkat dari ilustrasi tentang uswah hasanah didahulukan dan diakhirkan. Intinya adalah barang siapa pengen figur jadi orang baik, maka lihatlah Ibrahim. Karena beliau itu pengalaman, pernah mengalami secara pribadi berbuat baik kepada mereka yang tidak beriman. Barang siapa pengen jadi orang baik, lihatlah Rasul, praktekkan kayak beliau itu, agar kalian bisa memproduksi amalan kebaikan. Ini hikmahnya, itu bedanya. Kalau istilah Jawanya, maaf ya, istilah bahasa Jawanya, kalau Ibrahim sebatas dirasani. Kalau Muhammad sampai dirasakno. Dirasani dan dirasakno. Apa dirasani? Hanya sebatas jadi bahan pembicaraan. Dirasan-rasan. Pembicaraan. Maksudnya apa? Pengalaman Ibrahim hanya kita bisa tahu sebatas dibicarakan di berbagai situasi, di berbagai forum. Tapi kalau tentang harus dirasakno, dipraktekkan supaya kita tuh bisa merasakan nimanya ibadah kayak beliau, bisa merasakan alur kayak beliau supaya dipraktekkan. Jadi Ibrahim dia hanya sebatas dirasani, Muhammad harus sampai dirasakno, harus sampai dirasakan, harus diamalkan supaya merasakan langsung bagaimana kayaknya zaman dulu seperti Rasul. Kalau Ibrahim sebatas punya pengalaman, kalau Rasul punya pengamalan. Bedanya itu uswah hasanah didahulukan dan diakhirkan. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang tanyakan, silakan untuk pertemuan hari ini. Silakan. Tanyakan. Siapa nyoba? Tanyakan, boleh? Intinya adalah Rasul pernah tidak para sahabat, ya Rasul bagaimana figur Ibrahim itu? Rasul jawab adalah ya seperti sahabat kalian di hadapan kalian ini gitu. Berarti apa? Kalau kita pengen lihat Ibrahim, lihatlah Rasul. Kenapa Rasul persis kayak Ibrahim? Persis dari sisi posturnya, akhlaknya, kepribadiannya, dan pengalamannya. Pengalaman kepada mereka non-Muslim, pengalaman secara pribadi kepada keluarga sendiri, pengalaman kepada orang banyak, Rasul niru persis seperti Ibrahim. Nah, bagaimana bisa merasakan langsung, maka kita mengamalkannya yang Rasul amalkan. Rasul mempraktekkan langsung para sahabat. Itulah hikmahnya Ibrahim penuh dengan pengalaman yang Rasul tiru, dan Rasul mengamalkannya langsung di hadapan para sahabat. Berarti kalau kita tuh berpikir pada Ibrahim, ketinggian. Kenapa? Kita niru Rasul saja nggak nyampe, apalagi Ibrahim. Ketinggian. Karena aulan nasi, kata Rasul, kata Allah di Al-Quran, inna aulan nasi berima adalah hadan Nabi. Maksudnya apa? Sedekat-dekatnya orang yang kayak Ibrahim, hanya Nabi ini. Nggak ada yang lainnya. Berarti kalau kita pengen figur kepada Ibrahim, kejauhan. Nggak nyampe. Hanya Rasul Muhammad sajalah
yang bisa sama persis dengan Ibrahim. Maka kita kalau pengen berikut pada Ibrahim, mau nggak mau harus mengalami supaya bisa mengamalkan apa yang dicontohkan kepada para sahabat ketika peristiwa perang Honda. Itu hikmahnya. Jadi adanya Muhammad bisa menghasilkan uswatun hasanah. Itu maksudnya. Adanya Rasulullah, ada uswatun hasanah. Maksudnya apa? Muhammad di mana beliau berada itu bisa rahmatan bagi orang sekitarnya. Jadi adanya Nabi di tempat itu menjadi teladan bagi orang sekitarnya. Itulah hikmahnya. Sebut Rasulullah dulu, baru uswah hasanah diakhirkan. Kenapa? Adanya Rasul di situ, orang sekitarnya bisa melihat langsung, merasakan langsung manfaat adanya beliau di tempat itu. Sedangkan Ibrahim, kenapa diakhirkan nama beliau? Karena apa? Sebatas cerita dari Rasul. Karena para sahabat nggak melihat langsung sosok praktek amalannya Ibrahim. Karena beda zamannya. Itu hikmahnya uswah hasanah dibedakan penyebutan, didahulukan, dan diakhirkan. Terakhir silakan, kurang 1 menit. Ada yang tanyakan? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya Pak, syukron, sudah jelas Ustaz penjelasannya. Cuman yang lakod, karena itu lamnya tuh ngingetinnya lam kosong Ustaz ya. Lanya tuh, ya betul, sumpah, jadi sumpah, betul. Iya. Kalau Ibrahim nggak pakai la, langsung kot kanat. Kalau Rasulullah pakai la, Ibrahim nggak pakai la, betul. Allah bedakan. Betul. Lakot la itu sumpah, betul, sumpah. Betul. Yang benar adalah uswatun manas, tapi pakai kana, tidak pakai kanat, supaya langsung, Kana Rasul fi Rasulillahi, tidak dimuanaskan, tidak kanat. Harusnya kanat, Allah bilang kana. Ya, jadi yang ini silakan terakhir. Ini Pak siapa aja nih hadir ya? Salam Bekasi. Pak Agus Bekasi juga ya. Pak Ucu Supardi dari Cirebon ini ya. Bener nggak? Pak Dedan Bekasi. Pak Sulaiman Bekasi. Pak Bobi Jakarta ya. Pak Abdul Bekasi. Pak Aris Surabaya. Pak Ansarullah Bekasi juga ini. Pak Taufik Jakarta. Pak Hendro Bekasi. Pak Farudin Bekasi juga. Pak Alisba Tangerang ini ya. Bener nggak Alisba Tangerang? Pak Haris Bekasi. Pak Sulaiman, Bu Sumaryani Bekasi juga ya. Pak Alisba di mana? Saya lupa Alisba dari mana? Maaf saya lupa. Asal usulnya. Bekasi. Bekasi juga ya, maaf ya. Iya ya. Maaf ini kebanyakan ini ya, kebanyakan yang pikir dari lupa ini. Jadi ya sementara hari ini kita jumpa lagi sampai Minggu. Kerkalam. Terima kasih semuanya, hadir semuanya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.